Halo guys, gimana kabar? Mantap semua? Oke, good. Kalau mantap semua. Jadi di program Tape kali ini saya ingin berbagi pengetahuan mengenai musik. Jadi latar belakang eh, tema dan pembahasan Tape kali ini adalah begini. Jadi Bang Monpreng ini salah satu sahabatnya dari Bang Alibata. Bang Alibata ini kalau ada yang nggak tahu, Bang Alibata ini salah satu fingerstyle gitar di Indonesia yang sudah dikenal sampai ke mancanegara. Jadi Bang Monpreng ini salah satu sahabatnya kan begitu. Jadi Bang Monpreng ini mengatakan, cobalah untuk buat tutorial musik. Jadi saya bilang sama Bang Monpreng, Bang, saya buat nih pembelajaran musik karena kan memang latar belakang pendidikan saya memang musik kan gitu. Saya buat nih teori praktek. Tapi bantu juga nih Bang, dukung Bang channel saya gitu. Bilang sama teman-teman, kebetulan Bang Monpreng ini ada buat grup Alipers di Facebook. Jadi mohon juga nih dukungan. Dukungan pasti udah tahu kan? Ya subscribe lah yang belum subscribe kan gitu. Share video ini kalau memang bagus. Nah, dinilai bagus atau gimana, di share, like ya, komen gitu. Jadi saya buat ini memang pembelajaran kan begitu. Jadi untuk program Tape kedepannya akan lebih banyak membahas musik ya, tapi tidak tertutup bahas yang lain. Yang namanya Tape ini kan Tap Education atau Tap Edukasi kan gitu. Yang namanya edukasi itu kan pengetahuan, pembelajaran kan begitu. Oke ya guys, jadi kita masuk ini di musik. Oke? Oke. Di Tape, kalian yang melihat program Tape yang untuk musik ini, saya tidak, kalau kalian mengharapkan saya ingin jadi seperti gitaris ini atau ingin meniru ini gitu. Enggak. Di sini enggak. Tapi saya membimbing kalian menjadi diri kalian sendiri, menjadi pemusik atau gitaris ya sebagaimana diri kalian sendiri. Yang saya berikan adalah teori dan praktek. Saya tidak ingin kalian menjadi plagiat si ini dan si itu. Enggak. Kalian menjadi diri kalian sendiri dengan permainan kalian sendiri. Oke? Jadi itu dulu yang dipahami pertama. Jadi jangan nanti kecewa kan begitu. Contoh, Bang, aku pengen kayak John Petrucci gitu. John Petrucci? Ngapain kayak John Petrucci kalau misalnya kau bisa jadi diri sendiri? Nah, itu maksudku. Tapi kalau untuk jago seperti dia bisa asal kalian tekun gitu. Ikutin aja terus, ikutin video ini, ikutin arahan dan bimbingan dari saya, pembelajaran dari saya optimis kalian pasti bisa. Udah, itu aja sih, gampang aja. Oke? Nah, musik. Musik itu cara etimologi berasal etimologi gini lah, biar lebih sederhana, biar lebih gampang dicerna ya. Musik itu berasal dari kata muse. Tulisannya M-U-S-E, dibaca muse. Muse itu artinya roh. Ya, roh. Bang, nanti kalau ada pertanyaan ini, Bang, bahasa Inggris itu kan muse itu kan dari bahasa Inggris. Bang, bahasa Inggrisnya roh itu kan spirit. Coba nanti dikaji. Saya nggak mau membahas itu lebih lama di sini karena bukan di situ salah satu pembahasan pentingnya. Jadi muse ini lebih ke gini. Roh itu kan menyangkut jiwa kita. Ya kan? Makanya bermusik itu yang kita sentuh itu adalah roh seseorang, jiwa seseorang. Hati ini kan di jiwa, di roh orang, di roh seseorang. Hati ini, hati. Makanya bermusik juga perlu pakai emosional, perasaan. Karena ketika kita bermusik yang kita sentuh itu perasaan seseorang, roh seseorang. Makanya nggak heran, contoh begini, kalian pernah lihat nggak kalau musik-musik yang kalau zaman saya dulu itu disebut sebagai musik thrash atau musik greencore, hardcore, black metal yang sampai kenapa? Mereka pun mainkan rohnya begitu gitu, yang disentuhnya memang brek gitu. Jadi pembawanya wah. Jadi gitu. Ada yang coba lihat seorang yang memang datang nih, tapi konser memang pemusik, benar-benar pemusik ya. Ketika dia memainkan lagu sedih, dan kita mungkin
perasaan kita lagi sedih, mungkin ada persoalan apa gitu, contoh persoalan asmara contoh ya, kita dengar dia mainkan lagu itu dengan penuh penghayatan, kan tersentuh nih perasaan kita, ih kok ini ya, kok kok mau nangis gitu, atau bisa jadi nangis. Kenapa? Itulah musik. Yang disentuh itu adalah roh. Jadi musik itu, jadi harus dipahami, ini erat kaitannya dengan dinamika. Makanya bermusik itu harus pakai perasaan emosional. Emosional tuh jangan, karena kebanyakan orang memahami kata emosi itu dengan marah, enggak. Emosional itu adalah perasaan. Jadi ketika kita bermusik, kita gunakan perasaan kita ketika kita bermusik. Nah, itu akan sampai ke perasaan seseorang, dalam artian perasaan pendengar gitu, ya, ketika kita bermusik. Paham ya? Itu definisi dari musik, cara berasal dari asal katanya begitu. Tapi kalau definisi secara luasnya begini, musik ini adalah kumpulan beberapa nada yang diikuti oleh yang di dalam sebuah irama, kumpulan beberapa nada di dalam sebuah irama atau yang memiliki irama yang membentuk sebuah harmonisasi. Paham? Kumpulan beberapa nada, ini definisi musik yang saya terjemahkan biar lebih gampang ya. Kalau cara apa nanti takutnya banyak nggak ngerti gitu, karena kan memang kalau saya gunakan pakai bahasa musik takutnya nggak ngerti gitu kan, orang yang nonton ini bingung-bingung gitu. Jadi saya gunakan, jadi ini pahami ya, definisi yang saya bagikan ini adalah supaya untuk lebih memahami, untuk lebih mudah dipahami oleh yang nonton video saya ini. Belum tentu yang nonton video saya ini orang-orang yang memang latar belakang pendidikan musik atau yang memang benar-benar paham musik. Kalau orang awam gimana, kan begitu. Jadi itu kumpulan beberapa nada yang memiliki irama atau di dalam sebuah irama yang membentuk sebuah harmonisasi. Oke, membentuk sebuah harmonisasi. Jadi ada kumpulan beberapa nada pun, kalau dia tidak punya irama atau tidak di dalam sebuah irama, itu belum bisa dikatakan musik. Atau kumpulan beberapa nada yang punya irama tapi tidak mempunyai tidak membentuk sebuah harmonisasi, itu juga bukan dikatakan, itu tidak dikatakan sebagai sebuah musik. Paham ya? Biar lebih dipahami gitu. Jadi musik itu komplit. Orang banyak salah tafsir begini. Bermusik itu contoh kayak main piano tinggal tekan-tekan touch, main gitar tinggal genjreng-genjreng, pencet senar. Enggak begitu. Musik itu punya teori, sama ribetnya dari matematika, bahkan lebih ribet. Saya orang eksakta, saya akui matematika di musik itu jauh lebih ribet. Tahu kenapa? Karena ketika kita nanti kalian, tapi itu di pembahasan yang masih jauh lah. Kalau saya bilang note yang dotted crotchet note gitu, dotted crotchet apa ya? Yang note dia itu ada tanda titik gitu. Itu pakai hitungan, itu operasi hitung itu. Ada kali ada tambahnya, dan itu harus dimainin. Dan kita nih, ketika kita harus mensinkronkan nota kiri dan nota kanan, kita juga harus sambil menghitung. Itu di situ ribetnya bermusik, matematika di musik. Nggak gampang coy. Makanya bermusik itu nggak gampang. Musik itu bukan sesuatu yang gampangan. Dan buat kalian pemusik, musik itu mahal. Paham nggak? Nah, sampai di situ musik ini terdiri dari banyak hal. Pertama, yang musik ini terdiri pertama pasti nada. Itu nada. Oke, yang kedua, dinamika. Nanti kita dinamika nih pembahasan lebih lanjutnya di tape yang berikutnya. Saya belum bisa pastikan, tapi ya saya bisa kasih tahu dulu sedikit. Dinamika itu ada piano itu bukan instrumen piano ya, artinya itu lembut. Mezzo piano agak lembut, mezzo forte itu keras, mezzo forte agak keras, ada staccato, ada yang macam-macam. Bisa di googling, dan kalau memang mau tunggu episode tape yang berikut, yang pokoknya ikutin terus lah
video ini kan begitu. Nanti kita kupas tuntas semuanya. Oke, itu yang kedua dinamika. Oke, yang ketiga notasi. Notasi. Ini ya, pahami notasi. Banyak orang yang keliru dengan notasi. Notasi bukan nada. Notasi itu hanya gimana ya saya mengkalimatkannya biar mudah dimengerti. Notasi itu sebuah catatan atau lambang atau simbol yang dicatatkan gitu loh. Jadi itu sebuah lambang gitu loh, atau sebuah catatan. Jadi notasi itu ada dua. Mencatat, di dalam notasi itu mencatat nada. Kalau di musik itu notasi itu mencatat nada. Dalam bentuk ada dua, notasi balok dan notasi angka. Jadi jangan salah. Contoh nanti bilang, ini saya kasih bilang ini ya. Sering saya tanya nih sama orang yang ngaku-ngakunya sok pemusik jago gitu. Saya gambar, nanti saya buat di sini gimana ya? Saya ini dulu lah. Saya download dulu nih. Ya beginilah guys kan gitu. Saya apa pengerjaan sendiri kan begitu. Makanya perlu juga dukungan dari kalian. Jadi kalau channel ini berkembang, saya bisa bayar editor, saya bisa bayar kameramen. Ketika saya nyiapin materi nggak saya semua begini kan repot gitu kan. Bentar ya. Nah, ada yang lihat ini? Nah, aduh. Nih. Jangan lihat keterangannya ya. Saya pernah uji nih. Ini apa? Mereka bilang ada pemusik-pemusik yang ngakunya pemusik jago ngomong ini nada. Ini notasi balok. Nadanya di mana? Karena kalau namanya notasi balok itu pasti erat kaitannya dengan sangkar nada. Jadi itu harus bisa dibedakan ya. Nada dengan notasi. Notasi itu sering disingkat dengan not. Jadi notasi itu sering disingkat dengan not. Paham ya? Not. Oke. Kemudian yang berikutnya setelah notasi ada yang namanya irama. Irama itu banyak loh. Irama itu ada jazz, ada dangdut, ada pop, dan sebagainya. Banyaklah, rock juga salah satu irama. Kemudian lagi pasti harus ada yang namanya tangga nada. Ada nada pasti harus ada tangga nada. Kan begitu. Nah yang lain berikutnya nanti. Jadi saya mulai bahas dulu. Di video kali ini saya bahas masih sebatas pendahuluan, pengenalan akan musik, dan nanti instrumennya itu gitar, pengenalan akan gitar, termasuk dia di situ nanti warming up-nya, pemanasannya, termasuk di situ nanti latihan penjariannya, karena apa? Penjarian itu penting. Baru kemudian tangga nada dan chord. Jadi sampai di situ dulu video kali ini. Tangga nada dan chord. Tangga nada apa, Bang? Dan chord apa, Bang? Mayor minor. Oke guys, ikutin terus. Jangan langsung tinggalin video ini. Oke? Warming up. Yang pertama ini, warming up, pemanasan. Pemanasan itu apa gunanya? Kita main musik ini sama seperti olahraga. Kenapa? Yang digerakkan ini kan badan, raga kita kan. Jadi pentingnya pemanasan itu sama seperti kita olahraga. Penting itu yang namanya pemanasan. Kalau nggak pemanasan, yang ada ini nanti contoh kayak kita pemain gitar, jari ini cepat kram, tangan ini cepat pegel-pegel. Nah, bentuk dari warming up di musik khususnya di gitar, nih ya, warming up-nya. Saya begini. Ini jari ginikan dulu. Gini, udah. Ini ditarik gini. Nanti ini ada fungsinya, ini jempol. Udah, ini ditarik gini, relax aja, relax. Udah. Ini terus sama ini juga begini, ini juga begini, ini juga begini, sama. Udah. Ini biar cepet ya. Ini tarik begini. Kenapa? Nanti ini kalau kita main gitar ini ketarik semua loh ini.
cepat pegel. Nah ini begini, ini begini, ini begini. Dan saya kalau dulu karena kan saya dulu suka apa ya, saya di dunia entertain, jadi saya sebelum manggung itu saya selalu begitu, warming up dulu. Jadi baru jari dilemas-lemasin begini, jari jangan tegang men, ya, jari jangan tegang, oke? Ini pemanasan, ini yang namanya warming up. Sebelum main gitar, lakukan ini dulu, yang namanya pemanasan, biar nggak cepat kram, biar nggak keseleo, dan biar main gitarnya itu main musiknya enak, oke? Oke, yang kedua penjarian atau fingering. Apa gunanya penjarian? Supaya jari itu lebih luas bermain ini di, kalau ini kan pakai instrumen gitar, biar lebih luas di gitar dan lebih rapi. Itu gunanya. Jadi ketika memainkan interlude atau memainkan melodi, jari itu lebih mudah dia. Atau memainkan sebuah chord yang contoh, ini begini nih, G. Jadi dia yang lebih mudah kan begitu. Paham? Jadi bentuk latihan penjarian kali ini di video ini saya buat beberapa pola. Pola pertama ini mulai dari senar 6 dulu. Semua jarak-jarak tengah nada. Jadi turun naik, turun naik. Jadi jarak-jaraknya tengah ya, ya guys ya. Bisa lihat ya. Jarak tengah. Nah, turun lagi. Udah sampai sini kan tadi kan? Turun lagi. Nah, turun lagi. Kenapa saya buat cepat? Biar ini video ini durasinya juga nggak terlalu lama dan menginspirasi kalian nanti enaknya gimana gitu. Sampai ke fret yang 12. Oke. Nah, itu pattern yang pertama, semua jarak-jarak tengah. Pattern yang kedua. Ini tetap di sini. Di senar 6. Ininya dikasih jarak, ini jadi jarak 1. Jadi ini kan F. F, G, gis, A. F, G, gis, A. Sama terus ke bawahnya begitu. Jadi gini. Turun lagi. Nah, turun lagi. Sampai fret 12. Oke. Pola yang ketiga, pattern yang ketiga ini lebih sulit. Tadi udah yang ini ya. Nah, yang ketiga ini F, G, gis, G crash, bass, bemol. Jadi jaraknya ini kan F ke G 1, G ke G, G ke G crash atau ke gis tengah, gis ke bass atau bemol 1. Jadi jaraknya 1,5 tengah 1. 1,5 tengah 1. Ini ya.
Oke, sampai ke fret 12. Oke, paham ya? Ini fingering. Nah, di dalam fingering atau penjarian, ini hal yang pertama harus diingat. Kita main gitar itu dari jangan tidur. Jangan gini mainnya. Makanya peranan jempol tuh di sini nih, lihat nih. Kalau saya main ini jadi gini nih, ha. Aduh, gimana ya biar enak ngeliat jempolnya nih. Jadi ini jempol ini, ini dia nahan ini, jadi naik turun. Ketika dia makin turun, ini jempolnya makin naik. Nah jadi gini. Nah ini pun ini jangan kena di sini. Paham guys? Dulu saya sama guru saya, saya punya banyak guru gitar. Dan ada salah satu guru gitar saya, tahu nggak gimana caranya? Dia supaya saya nggak kena ini. Ini saya nggak kena di sini. Ini rokok ditaruh sini. Kalian bisa bayangin nggak? Itu main itu, wih, berapa kali dulu saya kena rokok. Supaya nggak kena. Jadi mainnya itu benar-benar kalau udah kita nggak kena, ini kan rokok itu kan dekat aja, walaupun nggak kena kan panas. Jadi benar-benar mainnya tuh jarinya tuh berdiri. Nah kalau udah enak nih latihan penjarian, udah enak nih begini. Ini saya buat nih ya. Contoh nih tangga nada mayor nih ya. Enak kan? Nah, mau main di chord juga enak. Contoh nih chord G yang tadi saya bilang. Nih, kan enak kan? Tuh, itulah gunanya penjarian. Nah, ingat ya, ini jangan tentu. Gimana cara supaya nggak nyentuh? Ini makanya permainan jempol. Dia makin kita ke atas. Contoh, kita ini main ini. Kalau dia di bawah, jempol ini pasti di atas. Jempol ini harus nih. Nahan dia gini. Ini nahan. Jempol ini untuk nahan. Untuk menahan, oke? Jadi ketika dia di bawah, jempol ini pasti di atas nih contoh nih, ha. Ini kan di bawah nih. Di fret bawah nih. Jempol di atas. Lihat nggak? Jempol saya di atas nih. Nah, makin dia ke atas, jempol makin ke bawah. Nah, jadi dia pindah-pindah. Inilah fungsinya jempol ini, nahan gini. Ini jempol ini nahan. Oke? Nah, salah satu gunanya latihan fingering itu supaya buat jari kita kuat. Selain untuk buat jari rapi, untuk buat juga jari kuat. Kuat dalam mencengkram, menekan senar. Jadi ini yang saya mainkan pakai teknik legato. Kenapa legato dia bisa begitu? Karena banyak latihan penjarian, jadi jari itu kuat. Tuh, penjarian, oke? Nah, penjarian itu untuk gitaris pemula itu paling nggak minimal 1 jam 1 hari. Dulu saya waktu awal-awal belajar gitar itu 2 jam 1 hari. Saya selalu itu latihan gitar tuh 2 jam 1 hari. Dan 1 jam itu saya gunakan tuh latihan penjarian. Nanti kalau udah enak semua, jadi jari itu udah makin enak. Nah, kalau ada pertanyaan, Bang, susah ya Bang ya? Latihan penjarian Bang, jari ini susah nyampe. Makanya, lihat pemain-pemain itu kalau teori dalam praktek gitar itu, nih saya buat tunjuk dia begini. Nih lihat. Lihat kaki ini. Jadi dibuat ini bukan gaya-gayaan begini. Jadi dibuat begini supaya apa? Ini kaki kiri
gitar ini menumpu di kaki kiri begini, dibuat jadi begini naik. Tujuannya untuk apa? Supaya jangkauannya bisa jauh. Nah begini, makanya gitar itu harus jangan begini. Begini kalau kalian udah expert atau udah ahli sih, kalau udah memang biasa main, kalau udah nanti udah ahli udah biasa main begini ya nggak ada masalah gitu. Tapi kalau yang gitar pemula begini, supaya jangkauannya bisa jauh. Contoh nih begini nih. Ini bisa sampai jauhnya nih begini nih. Hah. Paham maksud saya? Jadi jangkauannya bisa jauh. Nah, oke. Sampai di sini. Kalau nanti ada pertanyaan di setiap materi yang saya berikan, tulis aja di kolom komentar pertanyaannya apa, oke ya? Nanti latihan itu terus tiap hari lah. Latihan fingering atau sebelum main gitar pemanasan dulu, latihan fingering dulu. Oke guys. Sekarang kita masuk di tangga nada. Oke guys, sekarang tangga nada. Sebelum ke tangga nada berarti kan kalian yang pemusik baru belajar pasti kan harus tahu ini. Yang namanya tangga nada itu pasti di dalamnya ada nada. Nah, kita kenalan dulu yuk dengan nada. Oke. Nada di dalam musik itu ada 12. Kalau dalam bahasa musik itu disebut dengan 12 semitones atau 12 semitones. 12 semitones itu dimulai dari apa-apa saja, terdiri dari apa-apa saja. C, C crash, D, D crash, E, F, baru F crash, baru G, G crash, A, baru A crash atau bemol, baru B, cap B baru ke C lagi kan, balik ke C. Jadi 12. Nanti di situ di sini kan nanti ada keterangannya nih. Nah, kalian lihat itulah 12 nada. Jadi di musik itu cuma punya 12 nada, nggak punya nada yang lain. Oke? Nggak ada nada Z, nggak ada nada H. Cuman C, C crash, D, D crash, E, F, F crash, G, G crash, A crash atau bemol, B, baru dari B naik kembali lagi ke C. Paham ya? 12 semitones. Itu dia. Nada 12. Ada 12 nada di musik. Jadi lagu itu sekarang ratusan juta lagu mungkin atau miliaran lagu atau karya musik yang ada di dunia ini. Nah, itu nadanya ya cuma dari 12 nada itu. Kan gitu. Jadi kalian harus pahami dulu ya. Oke? Kita masuk sekarang tangga nada mayor. Oke? Nah, untuk masuk ke tangga nada mayor seperti tadi saya bilang, nada itu kan ada C, C crash, D, D crash. Semua yang tadi saya bilang itu, semua jaraknya itu setengah. Jadi kalau di gitar itu jadi gini. Jarak tengah itu begini. Ini C kan? C crash. Nih, ini nada, ini jaraknya setengah. Nah, tangga nada mayor intervalnya itu 1 1/1/2, 1 1 1/1/2. Tangga nada mayor 1 1/2, 1 1/1/2. Supaya lebih paham, nanti saya buat ini setelah ini saya ada buat apa ya? Penjelasannya dengan tulisan biar kalian kalau mau catat bisa catatkan begitu. Tangga nada mayor kan begitu kan? Tangga nada, jadi intervalnya 1 1/2, 1 1/1/2. Oke? Oke. Itu tangga nada mayor. Sekarang tangga nada minor. Tangga nada minor. Tangga nada minor itu intervalnya
intervalnya 1,5, 1,5, 1,1, 1,5, 1,1,5, 1,1. Itu tangga nada minor. Nah, lihat lagi nih penjelasannya, cara tulisannya di sini. Oke, sudah dilihat. Sekarang kita masuk ke chord mayor. Chord mayor. Chord mayor itu formulanya atau rumusannya. Chord mayor itu terdiri dari nada pertama, nada ketiga, nada kelima, nada pertama, nada ketiga, nada kelima dari tangga nada pembentuk dari chord itu sendiri. Contoh, G mayor, nggak usah dulu G lah, nanti G itu kan ada crash-crashnya nih. C aja, C, oke. Mayor, chord mayor formulanya 135. Kita susun sekarang pakai tangga nada mayor yang tadi, C. Kita hitung ya, kita buat ya. Nah, nanti ini setelah ini penjelasannya tulisannya ada, tapi ini saya ngomong dulu kan gitu. C, 1,1,5, 1,1,1,5. Itu maksudnya gini, jarak. Contoh, 1,1,5. Ini kita bentuk ini ya, chord C mayor ya. C jarak 1 ke D. D baru kan 1. Itu kan masih tadi kan 1,1,5, 1,1,1,5. Kemudian satu yang berikutnya dari D jarak 1 ke E. Berarti C, D, E. Kita susun dulu nih. C, D, E. Kemudian 1,1,5. Tengahnya nih E jarak tengah ke F. Bukan F press. Kalau F press itu pasti jaraknya 1. F. Oke. Kemudian dari F, kan tadi 1,1,5. 1,1,5 itu jarak 1, jarak tengah. Oke, dari yang F ke G, F jarak 1 ke G. Oke, F jarak 1 ke G. Kemudian G jarak 1 ke A. A jarak 1 ke B. A jarak 1 ke B. Karena kan tadi 1,1,5, kemudian 1,1,1,5. Oke. B. Dari B jarak tengah ke C, kembali lagi ke C dengan oktav yang lebih tinggi. Sampai sini paham? Oke, biar lebih memudahkan, lihat di sini ya. Oke guys, udah dilihat. Nah, sekarang kita bentuk chord C mayor. Chord C mayor. Formula dari chord mayor, formula atau rumusan dari chord mayor, nada pertama, nada ketiga, nada kelima dari tangga nada dari chord itu sendiri. Contoh C. Nada pertamanya apa? Coba lihat, nada pertamanya apa? C kan? Berarti C. Kemudian nada ketiganya apa? Lihat, C pertama, D kedua, ketiga E atau E. Kemudian nada kelimanya apa? Lihat, nada ketiga E, nada keempat F, nada kelima G.
Berarti chord C mayor itu terdiri dari nada C, E, G. Makanya di gitar C mayor itu begini. Lihat, C, E, G, C, E, C, E, G, C, E. Bedanya C di sini sama di sini kan hanya beda di oktav. Betul? Nah, oke, udah paham ya? Udah paham. Jadi yang bagi yang kalau belum paham nanti diulang-ulang. Karena saya dulu pernah jadi guru, berapa tahun guru musik. Yang namanya guru, yang namanya ketika saya mengajar, saya selalu memberikan tugas kepada anak didik saya, peserta didik saya. Tugas kalian adalah sekarang susun ya, tangga nada mayor untuk G. Yang pertama G, yang kedua F, G gajah, F Fanta, A ayam. Udah? G, F, A, D dodol. Udah? Baru bemol, kemudian C crash, kemudian F crash. Udah, itu aja. Oke? Kalian susun diri di rumah tangga nada mayornya beserta chord mayornya. Itu tugas PR. Oke? Sampai sini paham? Jadi nanti tuh tangga nada minor dan chord minor juga ada tugasnya. Jadi kenapa saya berikan tugas? Supaya ketika kalian mempelajari sesuatu itu kalian ulangi. Ketika kalian ulangi, kalian sedang berlatih. Sesuatu yang dilakukan terus-menerus, yang konsisten, itu lama-lama nanti terampil. Di luar kepala saya ngajar ini, di luar kepala saya nggak nyiapin materi. Semua materi itu ada di otak saya. Oke? Kenapa itu pentingnya ngerjain tugas? Ngerjain PR. Supaya apa? Kalian terus berlatih. Saya ulangi itu kan. Kalian berlatih. Karena nanti main musik gini, contoh. Ini contoh ya. Lagu itu contoh ya. Nada dasarnya dari C sama dengan Do. Nada dasar C sama dengan Do. Nah, contoh. Dibuatlah ngefeel-nya atau kita bilang lah ngelik kalau bahasa ininya kan. Kalau saya bahasa awamnya agak cuman kalau bahasa musiknya itu bilang ngefeel-nya atau ngisi isiannya. Dibuat dari F mayor gitu. Kan enggak? Kan nggak nyambung. Nanti kalian tutup sendiri. F mayor dengan C pasti nada penyusunnya sendiri. F mayor dengan C mayor nada penyusunnya sendiri pun udah beda gitu kan. Makanya itu di situ sering terjadi ketimpangan. Oke ya. Jadi PR-nya itu tadi harus dikerjakan. Sekarang kita masuk di tangga nada minor. Oke. Chord minor, sorry, chord minor. Chord minor kita saya ambil contoh itu dari A. Berarti kita mau nyusun A minor. Pakai intervalnya tadi 1/2. Rumusan untuk chord minor, kalau kita memakai interval atau tangga nada minor atau pakai interval minor, itu rumusannya nada pertama, nada ketiga, nada kelima. Kalau memakai tadi interval minor atau tangga nada minor, berarti rumusannya atau intervalnya
135. 135. Tapi kalau kita mau menyusunnya dengan tangga nada mayor atau pakai interval mayor, itu rumusannya 1 3 flat 3 mol. Nah, ini saya kasih tahu sedikit. Mol itu adalah di musik itu artinya nada diturunkan tengah. Kalau crash tanda lambang pagar itu artinya nada dinaikkan tengah. Mol itu nada diturunkan tengah, crash itu nada dinaikkan tengah, itu dalam musik. Jadi kalau ada lambang di tangkar nada crash, oh berarti itu nada harus dinaikkan tengah. Kalau ada lambang mol, berarti nada harus diturunkan tengah. Itu lambang. Dan lambang itu punya arti. Oke? Jadi kalau memakai tangga nada mayor atau interval mayor, itu nada rumusannya untuk chord minor 1 3 mol atau 3 flat baru 5. Nada pertama, nada ketiga diturunkan tengah, kemudian nada kelima. Oke? Tapi sebelum kita masuk ke pembentukan chord minor, sudah harus kita atau kalian bentuk dulu tangga nada minor. Tadi intervalnya apa, guys? Interval untuk minor 1/2, 1, 1/2, 1, 1. Itu intervalnya. Oke, saya ambil contoh mulai dari A. A ya. Kita susun. A. A jarak 1, karena kan 1/2. A jarak 1 kemana? B. Kemudian B jarak tengah, karena kan tadi 1/2. B jarak tengah ke C. Kemudian C kan 1/2. 1/1/2. Oke, sekarang 1. Dari C jarak 1 ke D. Oke. D jarak 1 ke E. E jarak tengah ke F. F jarak 1 ke G. G jarak 1 ke A. A jarak 1 ke B. B jarak tengah ke C. Jadi gini. Oke, intervalnya jadi begitu ya. Sekarang kita susun chord minor. Kita pakai formula yang pertama dengan tangga nada minor. Berarti pakai interval minor. Sorry, pakai interval minor. Berarti rumusannya formulanya adalah 1 3 5. Nada pertama, nada ketiga, nada kelima. Oke. Kita mulai dari yang tadi A. Oke, nada pertama tadi dari A minor. A minor, dari tangga nada A minor. Nada pertamanya A pasti kan? Nada ketiga C. Nada kelima E. Karena kan nada pertama A, nada kedua B, nada ketiga C, nada keempat D, nada kelima E. Jadi chord A minor terdiri dari nada A, C, E. Itu kalau memakai konsep atau memakai kita nyusunnya dari pakai interval minor. Oke ya. Nah, ini kan dia A, bassnya, rootnya. Ini E. Ini A. Ini C. E. A minor kan? Sama dengan gini kan?
Oke? Sampai sini paham? Nah, kalau disusun memakai tangga nada mayor atau interval mayor, berarti kan formulanya jadi 1-3 flat atau 1-3 mol 5. Nada pertama, nada ketiga diturunkan tengah, kemudian nada ke-5. Kita susun dulu, berarti apa? A mayor dulu nih, A mayor. A mayor. Nada kalau pakai interval mayor kan berarti 1-1/2, 1-1-1, 1-1/2, 1-1-1/2. Oke? A jarak 1 ke B. B jarak 1 ke C crash. C crash jarak tengah ke D. D jarak 1 ke E. E jarak 1 ke F crash. Oke? F crash jarak 1 ke G crash. G crash jarak tengah ke A. Berarti kan kita susun dulu. A B C crash D E F crash G crash A. Nada, kita ambil nada 1-3-5-nya. Nada pertama, nada ketiga, nada kelimanya. Nada pertama, nada ketiga, nada kelima. Oke? Sekarang nada pertamanya apa? A. Nada ketiga C crash. Nada kelima E. Rumus kalau formula atau rumus untuk chord minor, kalau kita ambil berdasarkan interval mayor, berarti 1-3 flat 5, 1-3 mol 5. Nada ketiga diturunkan tengah, C crash diturunkan tengah, C crash diturunkan tengah, C crash diturunkan tengah, C. Berarti A, C, E, samakan A, C, E. Mau pakai interval minor, kalau kita nyusunnya pakai interval minor, formulanya atau rumusannya 1-3-5. Kalau kita nyusun chord minor dengan atau memakai interval mayor, rumusannya atau formulanya jadi 1-3 flat atau 1-3 mol 5. Nada pertama, nada ketiga diturunkan tengah, kemudian nada kelima. Oke? Sekarang tugas atau PR bagi kalian yang nonton video ini yang ingin belajar musik khususnya untuk di gitar atau musik lah secara keseluruhan, karena kan di sini juga bisa diterapkan di piano dan instrumen musik yang lainnya. Karena kan ini teori umum. Oke? Susun tangga nada minor. Susun tangga nada minor untuk B, F, G, D, B, F, G, D, bebek, fanta, dodol, gajah. Kemudian F crash, G crash, baru bemol, kemudian bemol udah, kemudian E. Oke, tangga nada minor untuk B, F, G, D yang tadi. Selanjutnya itu ada 8. Oke. Udah itu tangga nada minornya, buat juga chord minornya sesuai dengan yang tadi. Nah, kalian mau gunakan yang rumusan yang mana? Contoh, mau pakai tangga nada mayor, mau buatnya pakai interval mayor boleh, mau pakai interval minor boleh. Oke? Nah, kalau kalian yang ingin contoh mau serahkan ke saya atau Bang, tolong koreksi, bisa buat di komentar atau bisa kalian buat video. Nanti kalian kirim link video kalian di komentar di video saya ini, atau tulis saja jawaban kalian di komentar di bawah ini. Oke ya. Jadi akhir kata dari saya untuk di video ini kali ini, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat bagi kalian yang ingin belajar musik, khususnya belajar gitar. Kalau ada kekurangan di sana sini maklum, harap maklum. Kenapa? Saya ngerjakan ini semuanya sendiri. Saya ngerekamnya juga ini pakai tripod, materi juga ya. Saya nggak perlu susun karena semuanya ada di sini. Bukan saya nggak bisa. Kenapa ya repot? Saya kan banyak kegiatan juga. Karena inilah keterbatasan. Kecuali kalau channel ini sudah sangat berkembang, maksudnya sudah berkembang, saya bisa bayar kameramen, saya bisa bayar editor, saya nggak pusing lagi untuk ngurusin ini itu kan gitu.
Jadi saya bisa lebih fokus untuk menyusun materi dan membuat materi itu bisa lebih dimengerti oleh kalian kan begitu. Makanya dukung terus channel ini dengan cara yang belum subscribe. Jangan lupa tekan tombol loncengnya, dan jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini kalian share, kalian like, kalau kalian mau komen ya. Kalau komentar itu bisa kalian tadi ya, kalau kalian yang ngerjain PR ini atau tugas dari saya ini, kalian bisa tulis jawabannya di kolom komentar, atau kalian buat video terus kirim linknya di komentar saya. Oke guys. Nah, jadi semoga kita semua selalu dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Kuasa, selalu diberkati oleh Tuhan. Semoga apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Dan semoga ilmu yang saya bagikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, salam hormat dari saya. Yuk, bye-bye.